Semoga Ustaz dan kita semua diberikan kesehatan, amin insyaAllah. Alhamdulillah, tidak mimpi buruk bila saya tidur dengan bersuci dan membaca 3 surah terakhir. Ingat nasihat Ustaz dulu, biar dijaga malaikat. Namun saya takut mimpi buruk bila sebelum tidur berhubungan dengan istri. Apakah saya berwudu sah setelah berhubungan? Kalau yang dimaksud adalah dari pertanyaan ini, kalau orang berhubungan biologis lalu tidur, kemudian dia belum sempat mandi, apakah cukup dengan berwudu? Jawabannya iya. Itu riwayat sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat ahli sunan pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tidur dalam keadaan junub dan menunda mandi. Maka kata Nabi SAW, lakukanlah, tapi berwuduklah sebelum tidur. Maka insya Allah itu sudah cukup. Ya. Kalau antum junub dengan pasangan yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, karena itu ibadah. Jadi jangan sampai berpikir, oh kalau saya junub dari biologis halal ini, nanti syaitan akan bisa menguasai saya, misalnya mimpi buruk. Enggak ada hubungannya. Ya, tetap aja antum bersihkan kemaluannya, kemudian wudu, tidur insya Allah. Ya, dan dalam keadaan junub, tetap kita membaca zikir mau tidur. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan itu. 2 sahabat saya telah meninggal dalam waktu berbeda. Mereka datang dalam mimpi. Makhluk berubah serba hitam. Apakah itu malaikat keburukan? Apa arti mimpi tersebut? Yang pertama sekali, ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, jangan tanya saya masalah takwil mimpi. Karena saya bukan ahli takwil mimpi. Saya hanya membahas teori syar'inya. Ini yang menakwilkan mimpi ini harus ahlinya. Tidak, bahkan bukan cuma kayak kita penuntut ilmu, saya dan antum ikhwas sekalian, para ulama saja yang sudah jelas-jelas luar biasa ilmunya luas, tidak sembarangan mau menakwilkan mimpi. Dan harus ahlinya. Di kalangan tabi'in itu yang masyhur suka menakwilkan mimpi itu cuma 2 orang yang umumnya, yaitu Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin. Yang lain jarang sekali nukil menakwilkan mimpi. Padahal banyak ulama. Ada Sa'id ibn Musayyab, ada Sa'id ibn Jubair, ada Atha bin Abi Rabah, ada banyak. Sufyan al-Thawri, ya, ada Abdullah bin Mubarak, ada Fudail bin Iyad, banyak sekali. Tapi mereka tidak dinukil atau jarang sekali dinukil menakwilkan mimpi. Jadi memang harus ahlinya. Ibn Sirin rahimahullah menyebutkan tentang masalah syarat orang yang, salah satu syarat orang yang menakwilkan mimpi, selain memang dia memahami Al-Quran dan Sunnah, ilmu agamanya sudah luas, kemudian juga ditambah dia harus mengenali tentang situasi dan kondisi orang yang sedang mengalami mimpi itu, termasuk kondisi kejiwaannya, kondisi keluarganya, lingkungan dia hidup, ya, itu semua harus ada hubungannya. Jadi enggak sembarangan menakwilkan mimpi. Bukan orang datang, saya mimpi begini, oh ini takwilnya. Tidak seperti itu. Makanya pernah 2 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, lalu bertanya, dua-duanya sama-sama mimpinya. Secara tidak sengaja mereka datang berdua, lalu semua dua-duanya mengatakan saya mimpi. Salah satunya mengatakan saya mimpi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Saya mimpi mendengar azan. Mendengar azan atau melihat orang azan, salah satunya. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, pulanglah dulu, berikan saya waktu sepekan, baru saya menjawabnya. Maka berdua ini pulang. Selama sepekan itu Hasan Basri keliling mengecek 2 orang ini. Diam-diam dicek sama dicek. Ternyata ditemukan si fulan yang pertama itu muadzin di masjid. Yang satu lagi terkenal suka maling, pencuri, suka nyuri-nyuri barang. Setelah sepekan datang dua-duanya. Lalu Hasan Basri mulai menakbirkan mimpi mereka. Yang pertama, yang muadzin, kamu tahun ini akan haji. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir wa adzanu minallahi wa rasulihi lan-nas yaumil hajjil akbar. Al-ayah. Dan azan atau panggilan dari Allah kepada manusia untuk mengerjakan haji yang besar. Karena ini orang soleh, beliau alihkan ke ayat itu. Sesuai dengan keluasan ilmunya tentunya. Kemudian yang satu, kata dia, kau akan mencuri tahun ini dan akan dipotong tanganmu. Karena dia suka mencuri. Diambil dari surah Yusuf. Pada saat saudara-saudara Yusuf mau pulang, kan sempat dipanggil kembali. Ya. Karena Yusuf alaihissalam menyisipkan
pialahnya raja untuk mengambil adiknya Binyamin. Ada dalam surah Yusuf dijelaskan masalah kisah itu. Maka dikatakan wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan dipanggillah, diazankan, maksudnya dipanggilkanlah, wahai orang-orang yang sedang mengendarai unta, kembalilah kalian telah mencuri. Dan terjadi seperti yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Tapi Hasan Basri ini diberikan julukan alimnya ulama. Jadi di zaman itu di kota Basra itu atau di Irak secara umum, kalau ulama-ulama pada ngumpul, mereka mendengarkan ceramahnya Hasan Basri karena dianggap dia guru mereka, bahkan ya, karena luar biasanya gitu. Maka orang-orang seperti ini mungkin menakwilkan mimpi. Ada sebuah buku karangan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, saya juga punya dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia Mimpi, Takbir Mimpi kalau nggak salah judulnya begitu. Saya lihat buku itu, saya pernah miliki, dan memang dia seperti kamus mimpi. Karena ini ditulis oleh Muhammad bin Sirin, maka saya referensikan, artinya boleh dimiliki buku itu, tapi jangan antum setiap mimpi buka kamus itu. Nanti hanya sibuk dengan mimpi saja. Tapi di situ beliau rincikan. Nah, di antara tadi yang perlu difahami, saya bilang, orang harus memahami. Ibnu Sirin menjelaskan dalam bukunya, pernah saya buka buku itu dan saya baca beberapa poin. Beliau mengatakan selain faktor kejiwaan, selain faham agama sehingga dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i, juga dia harus faham tentang lingkungan orang itu. Misal, kalau orang mimpi, kata Ibnu Sirin, di sebuah wilayah, dia mimpi hewan gajah misalnya, dan gajah di wilayah itu dihormati, maka dia akan dapat kedudukan. Tapi kalau di wilayah itu gajah diperangi, dibunuh, maka dia akan diperangi. Seperti itulah. Jadi ada penakwilan-penakwilan. Kalau orang mimpi di satu wilayah yang tidak pernah hujan, tiba-tiba turun hujan, ini punya takwil sendiri. Dengan orang mimpi di wilayah sering hujan tapi turun hujan. Ya. Kalau yang pertama berkah. Karena kalau tandus turun hujan berarti keberkahan Allah kasih. Sehingga hiduplah negeri itu, seperti banyak ayat tentang hujan. Tapi kalau mimpi yang kedua, tempat itu sering hujan lalu dia mimpi hujan lagi, ini kemungkinan akan ada musibah. Karena kalau hujan itu bertambah akan terjadi longsor, banjir dan segalanya. Maka ini butuh pendalaman secara khusus. Ya. Jadi saya ingatkan ikhwah sekalian, tolong jangan tanya kepada saya takbir mimpi, karena saya bukan ahli di bidang itu dan kita lewatkan. Apalagi dia mimpi di sini dua sahabatnya datang didampingi oleh makhluk berubah serba hitam atau berupa serba hitam. Lalu di sini perlu saya tanggapi pertanyaannya, apakah itu malaikat keburukan? Tidak ada malaikat keburukan. Hah? Semua malaikat baik. Cirinya malaikat disebutkan dalam surat Tahrim, ya. Mereka makhluk Allah mulia dari cahaya. Cirinya Allah mengatakan la ya'suna Allah ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Malaikat itu tidak seperti kita. Allah bilang Allah bilang kerjakan, gitu kan? Makanya Allah menyebutkan dalam surat Tahrim ini itu tentang penjaga-penjaga neraka, malaikat Zabaniyah, ya kan? Ya Allah bilang falyadu'una dia sanad'uz Zabaniyah. Mereka nanti hari kiamat di neraka, panggil saja semua yang mereka sembah dan kami akan panggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW, malaikat Zabaniyah itu penjaga neraka, kalau orang menunggangi kuda dengan sangat cepat dari awal pundaknya itu 100 tahun atau riwayat lain 60 tahun belum bisa menjangkau batang lehernya malaikat itu karena besarnya. Malaikat Zabaniyah bukan main-main. Ciri mereka adalah mereka tidak pernah bermaksiat. Allah bilang pukul-pukul, Allah bilang cincang-cincang, bakar-bakar, enggak ada negosiasi. Makanya Allah suruh jauhkan diri dari api neraka. Jadi tidak ada malaikat keburukan. Karena malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir pun adalah malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah. Tapi tugasnya memang menghukum gitu ya. Jadi bahasa ini perlu diralat dan diperbaiki. Kalau potongan di sini dikatakan dua sahabat saya telah meninggal dalam waktu yang berbeda, mereka datang dalam mimpi, itu bisa terjadi. Tapi dalam menakbirkannya butuh ilmu. Ya. Pernah ada sahabat, saya pernah ceritakan kisahnya, saya ulangi lagi. Dan saya belum menemukan nama keduanya, tapi kisahnya begitu. Ada dua orang sahabat Nabi SAW, mereka saling janjian. Siapa yang meninggal lebih dulu datang dalam mimpi temannya gitu. Maka mereka janjian, meninggallah salah satunya.
Kemudian temannya mimpi betul, datang dia dalam mimpinya. Kemudian dia mengatakan yang sedang tidak meninggal, yang belum meninggal ini melihat yang meninggal lalu bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Karena orang mimpi nggak bisa ngatur perkataannya. Maka yang sudah meninggal mengatakan, alhamdulillah Allah sudah maafkan saya dengan sebagian ibadah. Ada juga yang tidak diterima, tapi sebagiannya sudah diterima. Lalu kemudian temannya ini melihat di bagian lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu ditanya sama yang masih hidup ini, apa itu di lehermu? Dia bilang, ini utang saya sama seorang Yahudi 50 dirham. Saya udah siapin di kantong di ruang tamu saya, tetapi saya belum sempat memberikan lalu saya meninggal. Kalau kau mau bantu saya, ambillah uang itu, serahkan kepada Yahudi tadi. Maka dia mengatakan baiklah, karena dalam mimpi tidak bisa diatur, begitu saja terjadi. Kemudian dia mengatakan sebelum yang hidup ini bangun, ketahuilah apapun informasi yang terjadi pada keluarga kami disampaikan pada kami. Ya, dan ketahuilah kucing kami baru meninggal kemarin dan diberitakan kepadaku. Maka orang ini yang masih hidup pun bangun, kemudian dia datang ke rumah sahabatnya, dia sampaikan mimpi itu kepada keluarganya, kemudian dia izin ke ruang tamu, ditemukan betul kantong itu 50 dirham, ditanya Yahudi betul memang ada utangnya dibayar. Kemudian dia pun bertanya sebelum tinggalkan rumah temannya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu yang terjadi selain meninggalnya sahabatku ini? Istri sama anaknya bilang tidak ada, kecuali kucing kami yang meninggal kemarin. Artinya memang ada informasi yang disampaikan kepada mereka, tapi ini nggak bisa semuanya jadi tolok ukur ya, karena syaitan itu sangat licik, dia bisa menjelma segala macam. Tadi saya bilang diantara poin yang dibahasakan oleh para ulama, mungkin karena ukhuwah kita sangat baik dengan seseorang, atau hubungan cinta kasih kita dengan pasangan istri atau suami sangat baik, syaitan ingin merusaknya. Dimimpikanlah teman kita selingkuh sama pasangan kita, maka bisa terjadi kerusakan semua dari dua sisi, gitu kan? Ini harus hati-hati. Mimpi bertemu Rasulullah, apakah boleh diceritakan? Khawatir jatuhnya riya. Gak ada hubungannya sama riya ini. Bukan ibadah secara khusus gitu ya. Dan Nabi SAW tadi kan sudah bilang kalau mimpi baik boleh diceritakan. Asal betul silakan ceritakan. Kan tadi riwayatnya sudah kita jelaskan ya. Boleh diceritakan insya Allah. Karena mimpi Nabi SAW kebaikan itu. Ya. Apakah ada dalil bahwa seseorang dinyatakan balik apabila sudah mimpi junub? Yang saya tahu dalam buku-buku fikih itu ulama menyebutkan ciri masalah itu. Di antaranya orang mimpi. Ya, tapi bukan cuma itu saja. Tanda-tanda balik. Karena ada orang tidak mimpi. Tidak selamanya harus mimpi, ya. Tapi bisa saja yang paling nyata keluarnya kumis, ya. Kemudian tenggorokan, ya, mulai membesar, berubahnya rongga suara, gitu kan, postur tubuh berbeda, ya, sikap, ya, itu semua masuk dalam bahasan yang sudah dibahas oleh para ulama. Pertanyaan bonus, bonus dari mana? Mana ada pertanyaan bonus ya? Apakah ada keutamaan atau dalil tentang orang yang wafat di bulan Ramadan? Karena ibu saya wafat di bulan Ramadan, lalu saya bermimpi ibu saya datang turun dari langit menggunakan pakaian serba putih. Apakah itu petunjuk atau dari syaitan? Tentu bulan Ramadan bulan suci. Kita berharap mudah-mudahan itu adalah kematian yang baik ya. Tapi apakah memang secara khusus dianggap itu adalah keutamaan? Allahu a'lam. Masalah antum mimpi ibu antum, mudah-mudahan kita berharap itu kebaikan ya. Karena itu berita gembira. Orang yang sudah mati kita mimpi baik bagi dia, bagus, nggak masalah. Kita mimpi orang yang sudah meninggal dalam kondisi tersenyum, berseri-seri, tadi turun dari langit bajunya putih, itu positif saja ya, itu insya Allah baik. Apa takwil mimpi jadi imam sholat? Jangan tanya takwil mimpi. Apakah semua mimpi yang menggembirakan itu semuanya benar? Apa saja ciri-ciri mimpi yang benar-benar merupakan petunjuk Ustaz? Ya tentu. Yang penting semua membuat gembira, kan begitu tadi hadisnya. Ciri ru'ya shadiqah menggembirakan. Selama memang yang menggembirakan itu bukan maksiat. Jadi misal gini, ada pencuri, dia mau curi bank, ya, mau mencuri di bank. Lalu dia mimpi dia berhasil mencuri, dia gembira. Ini gak benar. Harus yang dia mimpikan itu bukan kemaksiatan. Kan itu. Baru dari petunjuk dari Allah SWT. Karena itu dari syaitan. Syaitan membuat dia
mau mencuri supaya dia lakukan, itu kemaksiatan. Itu dari syaitan. Tapi kalau dia mimpi yang baik, dia mimpi tadi saya sudah kasih contoh, dia pergi tawaf di Ka'bah, dia lihat matahari terbit di sekitar Ka'bah, apalah ya, kebaikan-kebaikan banyak. Ya, termasuk yang digambarkan masuk ke dalam surga, ya, melihat keadaan neraka dan seterusnya, banyak. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, subhanallah, saya tidak terlintas namanya sekarang. Waktu ditanya apa sebabnya beliau bertaubat, mudah-mudahan Allah ingatkan saya namanya ya. Tapi saya pernah sampaikan di salah satu ceramah, dia mengatakan waktu ditanya sebab anda taubat apa, dia mengatakan saya dulu jauh dari agama dan suka ya, mabuk-mabukan sampai saya mengenal seorang wanita. Saya mengenal seorang wanita dari budak-budak wanita, kemudian lahirlah anak saya dari wanita tersebut dan anak perempuan, dan saya sangat menyukai anak perempuan itu. Pada saat anak itu berumur 2 tahun, saya pun akhirnya kehilangan dia karena anak perempuan itu meninggal dunia. Saya terpukul, saya merasa kehilangan karena saya sangat sayang sama anak itu. Dalam kondisi saya sangat terpukul, saya pun mabuk, dia bilang, sampai tidak sadarkan diri dan tidur pada malam itu. Pada malam itu saya mimpi, saya sedang berlari di sebuah tempat, dikejar dengan ular yang besar. Ular besar ini membuka mulutnya dan sangat cepat ingin mengejar saya, tapi saya masih ada kesempatan untuk berlari pada saat itu. Terus saja saya berlari sampai saya menemukan seorang kakek tua, pakai baju putih. Kemudian saya berkata kepada kakek tua itu, kakek tolong bantu saya, hai orang tua tolong bantu saya. Kata orang tua itu, tolong bantu saya dari ular ini. Kata orang tua itu, saya tidak mampu membantumu karena ular itu lebih kuat daripada saya. Cobalah kamu larikan diri saja, berusaha. Maka dia bilang, saya terus lari sampai saya lihat di hadapan saya ada neraka. Dan saya ingin melomparkan diri ke dalam api neraka itu karena ular ini sudah dekat. Tetapi terdengar suara mengatakan, jangan kau lemparkan dirimu ke sini karena di sini bukan tempatmu. Maka saya pun kembali lagi dan saya lihat ular itu terus mengejar saya lari, saya ketemu lagi dengan kakek yang sama. Kemudian saya berkata padanya, tolonglah bantu saya, hai orang tua. Orang itu mengatakan, saya tidak mampu membantumu. Ular ini lebih kuat daripada saya. Tapi cobalah kamu menuju ke bukit itu. Ditunjuklah sebuah bukit. Di sana ada banyak simpanan muslimin. Coba mungkin kau punya simpanan. Maka dia bilang, saya pun menuju ke sana. Kemudian saya menemukan ada tirai-tirai. Pada saat saya buka ternyata banyak anak-anak kecil, kaum muslimin yang meninggal sebelum balik. Maka saya pun melihat anak saya perempuan yang meninggal itu. Kemudian dia mengatakan pada teman-temannya, itu ayahku. Lalu kemudian dia menjamah tanganku, lalu dia mengusir ular tersebut. Dia mengusir ular tersebut. Lalu kemudian anak itu dulu di pangkuanku. Lalu aku dalam mimpi bertanya kepada anak itu, ya, mengatakan, apa ini ceritanya apa? Kamu ini kenapa ada di sini? Dia mengatakan, saya bersama dengan anak-anak muslimin yang meninggal sebelum balik, dan kami sedang menunggu masa penantian hari kiamat, dan kami menunggu orang-orang tua kami yang akan kami selamatkan. Kami coba memberikan syafaat yang Allah izinkan. Dan ketahuilah, hari ini kami lebih faham Al-Quran daripada kalian. Maksudnya setelah meninggal sudah tahu apa yang Allah janjikan, isi-isinya semua terbukti. Orang kalau cuma sekarang baca dalam media mushafnya, maka mungkin ada orang yang percaya, ada yang tidak. Tapi orang meninggal sudah tahu semuanya. Lalu orang ayahnya ini menanyakan, lalu saya mau tanya, siapa tadi itu? Ular itu, ular mana? Ular siapa ular itu? Kenapa kok dia ngejar saya? Maaf. Dan siapa kakek tua itu? Maka kata anaknya, kalau ular yang tadi mengejarmu ayah, itu adalah amal burukmu, dosa-dosamu yang akan menjerumuskanmu dan membinasakanmu. Kalau orang tua tadi adalah amal solehmu, yang dia tidak, karena amal solehmu sedikit, dia tidak mampu untuk mengalahkan ular tadi. Sementara engkau ditunjukkan ke tempat ini karena engkau memiliki aset anak yang meninggal sebelum balik, gitu kan? Maka dia bilang, saya pun terbangun pada saat itu. Kemudian saya mulai ya, masuk Islam. Kemudian saya perbaiki segala macam sampai meninggal dalam keadaan kebaikan. Allah alam, itu yang saya ingat. Ya. Apabila ada seseorang yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dan ia diberi amalan baru untuk para pengikutnya, bagaimana hukumnya? Dusta besar. Dusta besar. Bagaimana caranya Nabi SAW memberikan amalan baru?
Allah bilang dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Itu di zaman Nabi masih hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku dengan agama itu. Jadi kalian tidak butuh agama lain. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, kata para ulama tafsir. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Cukup dengan itu. Kata ulama tafsir, ayat ini membuktikan bahwasanya Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan yang putih, yang hitam, yang samar, yang nyata, yang kecil, yang besar, semua sudah disampaikan. Tidak ada tambahan. Maka ini waswas syaitan ini, gitu kan? Nabi SAW tidak akan menambahkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kecuali kalau dia mimpi Nabi, terus Nabi mengingatkan dia dengan amal-amalan yang sudah disampaikan, disuruh sholat malam, disuruh apa. Dan itu pun saya sudah bilang tadi, syarat yang diberikan oleh ulama kalau lihat Nabi SAW adalah melihatnya dengan ciri fisiknya, bukan cuma sebagian tubuhnya, gitu kan? Itu yang dimaksudkan. Saya pernah bermimpi nenek saya yang sudah meninggal 3 minggu yang lalu, bermimpi nenek saya masih hidup. Apakah ada pertanda buat saya dan untuk nenek saya? Allahu a'lam. Tugas antum sekarang doain nenek yang sudah mati, sedekah buat dia. Allahu a'lam, saya enggak tahu. Long time no see you, Ustaz. Wah. Pakai bahasa Indonesia saja. Sebelum ibu saya meninggal, saya pernah mimpi 2 kali bahwa ibu saya meninggal. Apakah itu termasuk mimpi buruk atau petunjuk atau info dari Allah? Allahu a'lam. Jangan tanya ta'wil mimpi. Insya Allah saya akan mengkhidbah seorang akhwat dalam waktu dekat. Saya sudah istikharah untuk memohon petunjuk dan meminta ia dihadirkan dalam mimpi. Tapi ia tak kunjung muncul. Apakah itu pertanda ia bukan jodoh saya? Padahal insya Allah saya sudah mantap hati dengannya, Ustaz. Mohon doakan agar dilancarkan. Tidak usah tunggu mimpi. Orang kalau istikharah, salah satu hasilnya bisa mimpi. Dan mimpi itu berhubungan dengan masalah kebaikan dia atau keburukan dia, gitu ya. Bisa terjadi. Misal kita istikharah, minta kepada Allah SWT petunjuk. Lalu Allah datangkan salah satu jawaban istikharah, bisa mimpi. Nah mimpinya ini misalnya kita mimpi dia pakai baju ihram, dia lagi umrah, dia lagi apalah bakti sama orang tuanya. Mungkin itu berita baik. Atau kita mimpi yang tidak baik tentang dia, maka itu petunjuk juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kalau memang kita istikharah. Gitu. Dan tidak harus mimpi. Kata ulama, masuk dalamnya kecenderungan. Mendapatkan informasi positif atau negatif. Kita istikharah, terus kemudian hati kita lebih cenderung. Terus kita melamar dimudahkan, diterima, ditentukan tanggal, mudah semuanya. Maka itu semua jawaban istikharah. Karena kan diantara doa istikharah, ya Allah kalau perkara ini baik buat aku, di agamaku, di hidupanku, di akhiratku, maka mudahkan, berkahi. Kalau tidak baik, maka alihkan dan gantikan, lakukan lebih baik. Maka tidak harus mimpi. Jadi nggak usah antum tunggu di mimpi. Ya, sudah bismillah, kalau sudah tawakal, mantap, lamar, menikah. Lamar hari ini, menikah hari ini, malam suami istri. Nggak usah lama-lama. Tentukan gedung, tentukan tanggal, lama sekali. Nanti mati sebelum nikah. Kalau saya lamar hari ini, menikah hari ini, selesai urusan. Bujang-bujang? Terlalu lama. Bagaimana dalam satu ibadah, misalnya sholat kita, orang awam mengikuti beberapa madhab, misal baca bismillah, selesai sesuai pendapat Imam Syafi'i, dan dalam gerakan yang lain ikut Hambali. Baca bismillah itu pendapat jumhur, termasuk Imam Ahmad. Cuma yang diperselisihkan adalah disirkan atau dijaharkan, itu saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan disirkan, dikecilin, kemudian baca Al-Fatihah, gitu kan? Jadi nggak ada tidak baca bismillah itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu tentang Nabi SAW membaca basmalah pada saat memulai Al-Fatihah, tapi disirkan. Imam Syafi'i mengatakan dijahar, dikeraskan sekalian. Gitu kan? Sebenarnya beranjak daripada dalil yang sama. Sebagian sahabat mengatakan
kami mendengar ya bacaan basmalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian lebih kecil daripada bacaan Al-Fatihahnya. Ini sebuah riwayat. Ini dipegang oleh jumhur ulama. Ada juga riwayat lain dipegang oleh Imam Syafi'i. Sahabat beberapa mengatakan kami mendengarkan Nabi SAW membaca basmalah. Artinya suara basmalahnya kedengaran oleh makmum di belakang sehingga dianggap sama semua termasuk dengan Al-Fatihah. Tidak ada beda nadanya. Itu tidak ada masalah. Nah, selama ada dalilnya nggak ada masalah. Yang penting antum jangan keluar dari konsep dalil yang ada. Apakah khitan sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam atau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih. Ya pertanyaan terlalu jauh ini. Kita tahu adalah khitan sekarang ada di zaman Nabi SAW. Udah. Sekarang antum belum khitan, gitu kan? Ya. Jadi nggak usah ditanya dari zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, gitu kan? Kenapa Pak Yoyo? Perlu khitan lagi atau gimana nih? Adakah zikir khusus setelah sholat tahajud dan duha atau sama zikirnya seperti sholat fardu? Enggak ada zikir khusus. Sholat sunnah itu setahu saya Allah alam tidak pernah ada zikir khusus. Jadi zikir yang ada yang disunnahkan adalah setelah sholat wajib saja. Jadi setelah sholat sunnah antum boleh berdiri langsung, antum boleh zikir sendiri terserah. Ya itu tidak ada masalah. Selama tidak ada penentuan jumlah, waktu, tempat, antum bebas lakukan di situ. Gitu kan? Misal habis sholat sunnah, saya mau baca istighfar 100 kali, tafadhol silahkan. Tapi jangan ikat dengan itu ya, maksudnya jangan setiap habis sholat duha saya harus baca begitu. Nanti jadi seperti rangkaian. Kalau menjadikan dia sebagai rangkaian seakan-akan tidak nyaman atau tidak sah sholat duha tanpa istighfar 100 kali, ini yang tidak boleh. Jadi perbuatan bid'ah, gitu kan? Tapi kalau zikir secara khusus itu habis sholat wajib. Apakah bisa air zam-zam dan buah kurma menjadi obat untuk orang sakit? Sangat bisa. Bukan cuma bisa. Nabi SAW mengatakan harus diikuti dengan keyakinan ya. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu ya doanya, ya pengobatannya, apa saja kebutuhannya sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah. Harus yakin memang. Makin banyak keyakinannya, makin tebal keyakinannya, maka makin sempurna balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan kisah 3 orang sahabat yang mati di perang Mu'tah kan? Kalau antum masih ingat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Zaid bin Harithah, dan ada Ja'far bin Abi Thalib, gitu kan? Pada saat Nabi SAW memberikan bendera kepada Zaid bin Harithah, kata Nabi SAW, kamu hai Zaid yang pertama pegang bendera. Kalau kau terbunuh, maka yang pegang bendera Ja'far. Kalau kau terbunuh hai Ja'far, yang pegang bendera Abu Ubaidah. Baiklah. Masuk ke dalam perang, waktu masuk di dalam perang antara muslimin dengan Romawi waktu itu, ya, berperang terjadi. Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat di Masjid Nabawi yang tidak ikut perang. Sekarang pasukanlah muslimin lagi bertakbir, lagi berperang, si fulan lagi memukul si fulan, ada terbunuh orang kafir. Nabi SAW ceritakan peperangan itu, diperlihatkan oleh Allah. Terbunuhlah Zaid bin Harithah dan bendera muslimin jatuh. Ja'far bin Abi Thalib sekarang datang mengambil bendera, kemudian membawanya ke kancah peperangan. Kemudian terjadi peperangan, lalu Ja'far pun terbunuh. Tapi Ja'far waktu terbunuh radhiyallahu anhu agak berbeda. Waktu beliau pegang bendera dengan tangan kanan, tiba-tiba ada musuh dari belakang pegang, potong tangannya, gitu kan? Maka beliau pegang dengan tangan kiri. Ternyata musuh itu segera juga memotong tangan kirinya, terpotong, ditahan sama yang sisa dengan kedua tangannya, maka ditusuk dadanya, matilah, gitu kan? Ternyata waktu Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti ini, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu melihat, gitu kan, yang sedang terjadi nih, proses terbunuhnya Ja'far bukan main-main, dan yang bertugas setelah jatuhnya Ja'far harus dia. Maka beliau sempat berdiri sejenak. Kata Nabi SAW, Ja'far terbunuh, tugasnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mundur sejenak, kemudian tidak lama gitu, hitungan beberapa saat, lalu maju mengambil bendera, kemudian maju ke kancah peperangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, 3 orang sahabat kalian ini, 2 orang yang pertama Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Thalib, Allah kasih singgasana di surga memiliki 4 kaki penuh dengan perhiasan. Abu Ubaidah, teman kalian yang ketiga, dikasih sisa singgasana dengan 3 kaki saja, kurang 1 kakinya, perhiasannya lebih sedikit. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Jadi ternyata Abu Ubaidah itu sempat meragu. Ternyata Nabi SAW ceritakan, jadi Abu Ubaidah itu waktu lagi lihat Ja'far terbunuh, dia mundur, kemudian dia sempat ragu, dia ingin motivasi hati dirinya, gitu kan. Dia mengatakan, wahai Abu Ubaidah,
tinggal selangkah kau cium surga, majulah. Lalu dia takbir, diambil bendera. Hanya untuk tahan sejenak itu fasilitasnya kurang. Azan, ini dapat pahala benar nggak ya? Jalan ya. Ragu. Beda dengan azan, selesai semuanya, meeting berhenti, bisnis berhenti, lagi ngomong maaf, sholat lebih penting ini daripada ini. Uduk langsung sholat, beda pahalanya dengan orang yang ragu-ragu. Tadi kalau saya sholat ini masuk 1 rakaat nggak apa-apa kali ya, yang penting saya ya meeting dulu dan terus ini beda, gitu kan? Jadi memang tergantung dengan kadar keyakinan seseorang, harus yakin. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Pasti ya pasti. Sembuh penyakit. Banyak cerita masalah itu. Seorang wanita kena kanker payudara sembuh di Mekah gara-gara minum air zam-zam. Banyak kasus terjadi. Imam Syafi'i berhasil memanah, tidak pernah meleset karena berdoa kepada Allah. Minta jadi ulama karena minum zam-zam. Minta masuk surga dengan minum zam-zam. Banyak kasus terjadi. Jadi insya Allah pasti bisa, gitu kan? Kalau kurma sendiri, memang kurma dimasukkan dalam para ulama sebenarnya bukan menyembuhkan penyakit. Jadi kurma sama haba sauda ini dua hal yang menjadi unggulan Nabi SAW dalam Tibbun Nabawiyah. Kalau kurma itu fungsinya memang untuk nutrisi tubuh, ya, untuk mengembalikan stamina, lebih ke situ ya. Kalau haba sauda lebih kepada pertahanan tubuh, gitu. Dari itu dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Pengobatan Nabawiyah banyak sekali. Jadi itu insya Allah bisa mengobati orang sakit. Ibadah apa saja yang bisa dikirim untuk orang yang sudah meninggal? Doa, sedekah, haji dan umrah, gitu kan? Itu yang ada dari sahihnya. Berapa biaya umrah sekarang, Ustaz? Gimana jawabnya nih Pak? Nanti kalau saya sudah punya travel ya, gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau umroh sama saya pun saya nggak tahu. Cuman saya bilang memang ada umroh dengan saya tadinya tanggal 19 Maret dipindah dari tanggal 24 Maret. Yang berminat saya hubungkan langsung dengan nomor telepon orang yang mengurus masalah itu. Masalah harga antum negosiasi sendiri. Saya cuma tahu membimbing. Saya mempunyai saudara perempuan yang belum menikah. Saya sebagai adik laki-laki mempunyai kewajiban mencari suami untuk saudara perempuan saya. Saya ingin sekali menjodohkan dia dengan laki-laki yang sunnah juga seperti kakak saya. Apa Pak Ustadz bisa membantu saya? Iklan. Mana nih yang bujang-bujang nih? Yang bujang dulu ya, poligami nanti. Ini saya sendirikan ya. Mana Abdul Razak? Ini khusus. Mudah-mudahan yang bertanya ini hadir, karena ini kalau tidak salah pertanyaan yang lalu ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Saya menonton ceramah Ustaz di YouTube tentang ceramah sejarah Nabi yang ke-22 peristiwa perang Uhud bagian pertama. Saya melihat Ustaz terharu menceritakan tentang Hanzalah, peperangan radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Ustaz terharu? Kan itu pada saat itu tiba-tiba spontan, saya tidak rekayasa apa-apa. Kisahnya adalah hadis Bukhari di mana Nabi SAW waktu melihat jenazahnya Hanzalah, langsung Nabi SAW alihkan pandangan mata beliau. Sahabat bingung, kenapa? Apa sebabnya? Jadi spontan wajahnya dialihkan ke tempat lain dan kelihatan kayak melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, saya melihat bidadari dari istrinya Hanzalah dari surga menjemputnya, gitu kan? Jadi waktu itu saya betul-betul terharu melihat bagaimana hadis Bukhari, hadis Sahih ini menceritakan memang apa yang Allah janjikan, bidadari di surga, gitu kan? Itu nyata, turun menjemput. Nabi SAW berikan kesaksian dalam masalah itu. Artinya memang kita tinggal tunggu ditusuk oleh musuh mati, apa yang Allah janjikan semuanya benar, gak mungkin salah. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim tidak terharu dengan cerita seperti ini? Ya luar biasa gitu. Kalau bagi saya, Allahu alam kalau ada orang yang tidak merasa itu. Apabila ada seorang muslim yang merayakan ulang tahun, dan sebagaimana yang kita ketahui, merayakan ulang tahun bukanlah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah merupakan kebiasaan orang yang berulang tahun tersebut membawa makanan untuk dibagikan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut jika kita diberikan, padahal kita mengingkari perayaan ulang tahun untuk muslim? Demikian pertanyaan. Kalau saran saya sih, jadi gini, selalu kita membiarkan PR buat diri kita. Sebagaimana antum sudah faham hukumnya, kalau ada orang yang berbuat, datang, antarin, duduk sebentar. Maaf ya, saya minta waktunya sebentar. Duduk. Dia sudah antarin kue baik-baik, kita dudukin. Jangan hardik kuenya, jangan marahin dia, bukan. Dudukin lalu tanya,
saya begini, saya kemarin tuh sempat hadir pengajian, terus ustadznya menjelaskan kalau sebenarnya tradisi ulang tahun ini adalah tradisi orang non muslim dan dianjurkan setiap muslim untuk tidak melakukannya. Saya juga dulunya melakukan, tapi sekarang saya sudah tahu jadi saya tidak lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerima itu ya. Bagaimana pendapatmu? Jadikan dialog ringan antara anda sama dia. Kalau dia langsung pangkas, ya udah baik, terima kasih ya, ya sudah. Ditaruh kuenya, ya sudah kita taruh, nanti dikasih kepada orang lain nggak apa-apa. Jadi makanan itu kalau tadinya memang dasarnya dari sumber yang tidak benar, gitu kan, dia akan jadi haram kepada orang yang tahu, dan dia menjadi mubah bagi orang yang tidak tahu. Misal kita dikasih makanan oleh orang dari hasil riba, kita tahu itu hasil riba, nggak boleh kita makan, haram berarti. Tapi kalau kita ada fakir miskin lewat, kita berikan kepada dia, orang miskin itu nggak berdosa karena dia tidak tahu, gitu kan. Jadi semua makanan yang dasarnya ya halal, dia sebenarnya jenis makanannya, misal beli nasi goreng halal tapi uangnya haram, akhirnya kan jadi haram kan makanan itu, tapi dia haram secara lingkup pembeliannya, bukan bendahnya, gitu kan. Maka kalau makanan itu ditahu ini sumbernya dari haram, maka yang tahu sumber uang itu haram jadi haram buat dia makanan. Tapi makanan itu dasarnya fisiknya tidak haram. Emang nasi gorengnya tidak haram. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak tahu, dia kembali kepada hukum asal. Sama ulama mengatakan kalau makanan yang ditaruh di kuburan, gitu kan, ada orang bawa sesajen di kuburan, kalau dia sembelihnya, atau tidak usah sembelihan deh, buah-buahan misalnya, ada orang bawa anggur, bawa macam-macam paket buahan ditaruh di kuburan seorang yang dianggap alim, gitu kan, lalu ditinggal sama dia. Di sini ulama bahas, bolehkah seseorang mengambil anggur itu? Jawabannya boleh, ya. Umumnya ulama mengatakan boleh, karena anggur itu sudah kembali kepada hukum asal, seperti dia hukum asal, gitu kan, hukum makanan yang tumbuh di jalanan, ya. Jadi seperti itu pendapat ulama, ya, karena memang dianggap kecuali kita tahu sumbernya haram lain lagi. Kalau misalnya ada orang jahil nggak tahu sumbernya dia halal, pendapatannya dia halal, lalu dia beli, lalu dia taruh cuma ikut-ikutan orang bilang apa, gitu kan, maka akhirnya itu jadi hukum asal. Kecuali lagi kalau kita lihat rentetan, kalau dia sembelih selain nama Allah itu lain, itu nggak boleh, jelas dibiarin sampai rusak di situ, gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim ada yang berdoa, apa ini, di jaringan sosial seperti Facebook, BBM, padahal atau yang lain. Apa maksudnya ini? Ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial, nah, ada masalah? Nggak ada masalah, nggak ada pelanggaran insya Allah di situ. Yang penting jangan berdoa yang haram, gitu kan? Jangan tulis ya Allah ceraikan si fulan sama istrinya, saya mau nikah, nggak boleh. Kalau masih ya Allah sembuhin penyakit anak saya ya Allah, mungkin ada yang mengaminkan, bisa saja, nggak ada masalah. Jika ada pasien yang hidup, ya, ditopang alat medis, jika alat dilepas pasien meninggal, tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh keluarga pasien? Apakah berdosa jika keluarga tetap mempertahankan penggunaan alat medis? Ini sudah pernah saya jelaskan, tanya dokter, mereka ahlinya. Dokter itu sudah tahu sebenarnya orang ini sudah meninggal atau tidak. Kadang-kadang subhanallah memang sudah meninggal, cuman dipaksain dengan alat. Kalau dokter sudah membahasakan dengan bahasa santun, ini memang sudah tidak bisa, gitu kan. Jadi sama saja, dibuka itu bukan membunuh sebenarnya, emang sudah saatnya dia meninggal. Karena kalau dalam Islam akidah kita jelas, ya, kalau dia dicabut pun pernafasannya, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati, mustahil mati. Antum dikeroyokin sama 1000 orang pun semua pegang pedang, kemudian ditusuk ke antum dan belum datang ajal, tidak akan mati. Tapi kalau datang ajalnya, biar lalat tabrak dia mati, gitu kan. Nah iya, ya sudah begitu. Apakah wanita muslimah harus menutup aurat layaknya di hadapan laki-laki bukan mahram pada saat bertemu wanita kafir? Enggak. Jadi wanita kafir itu, kafirah itu setahu saya, ya, karena dia sesama jenis, sama saja dengan bertemu dengan sama saja kalau dia bertemu dengan mahramnya. Jadi mahram pun itu kalau laki-laki, misalnya anak perempuan ketemu dengan ayahnya, maka itu yang dibolehkan adalah leher ke atas, ya, kemudian siku ke lengan, kemudian lutut ke bawah. Jadi sebenarnya anak perempuan pun tidak boleh pakai celana pendek depan ayahnya, apalagi kalau sudah balik, gitu kan. Yang dibolehkan itu di bawah lutut, nggak boleh di atas itu. Tempat-tempat yang bisa memunculkan syahwat tidak dibolehkan. Jadi sama dengan wanita kafirah ini.
Ini semua dalilnya ada ya dalam hadis Bukhari bahwasanya sering kali Aisyah radhiyallahu anha kedatangan budak-budak ya, budak-budak wanita ya, yang memang mereka masih kafirah. Kemudian mereka berbaur di rumah Aisyah, masuk. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Ya, sering kali Aisyah disebutkan dalam riwayat itu tidak menggunakan hijab memang di rumah beliau, tidak menggunakan jilbab di rumah. Ya, seperti misalnya kasus pada saat ini contoh riwayat lain yang Aisyah memang di rumah radhiyallahu anha itu diceritakan tidak pakai jilbab kan gitu. Waktu Ibnu Ummul Maktum muadzin Nabi SAW yang buta masuk ke dalam rumah Nabi SAW, waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak pakai jilbab gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, berhijablah, pakai jilbab kalian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Ummul Maktum itu buta gitu kan. Kata Nabi SAW, apakah kalian juga berdua buta? Enggak, tetap harus berhijab walaupun laki-laki itu buta gitu kan, walaupun dia tidak lihat, tapi kalian kan bisa melihat, berarti tetap harus berhijab gitu kan. Jadi di sini riwayat menjelaskan Aisyah di rumah dan Hafsah tidak pakai hijab memang. Dan riwayat lain saya katakan tadi, kalau jariyat ini budak-budak wanita datang walaupun non muslim, itu memang Aisyah tetap dalam kondisinya gitu kan. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan di dalamnya ada musik, ikhtilat, bahkan khalwat ya, bolehkah menolak? Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan, khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan. Jadi begini ikhwan, yang wajib antum hadiri adalah akad nikah, gitu kan? Itu yang memang dianjurkan untuk hadir. Dan kalau sudah hadir akad nikah, itu berarti sudah hadir dalam acara perkawinan. Umumnya akad nikah itu biasanya kalau lagi berlangsung kalimat akad nikah kan tidak ada musik, tidak ada apa. Antum fokus hadir di situ saja, gitu kan? Gak usah hadir di gedungnya. Kalau gedung ini nggak mungkin menghindar, susah. Maka lebih baik jangan hadir di gedung, karena itu tidak ada hubungannya dengan gedung sebenarnya. Yang dianjurkan adalah menghadiri akad nikahnya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang di kantor yang membicarakan hal yang tidak enak tentang kita, serta memperlihatkan sikap bahwa dia tidak menyenangi kita, padahal kita diperintahkan oleh pimpinan untuk mengurusi mereka dan menilai kinerja mereka. Mohon saran Ustaz. Jalankan tugas Anda ya, apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan, dan sesuai dengan kadar yang kita terima dari balasan gitu kan, gajinya. Tugas kita memang supervisi, ya sudah disupervisikan ya, periksa mereka, nggak usah pedulikan ya. Mungkin kalau memang itu tugas kita kemudian dia tidak senang, mungkin dia tidak suka untuk diperiksa, tetap aja jalankan tugas gitu kan. Berbicara sesuatu yang penting yang dibutuhkan, kalau nggak usah. Itu hal-hal mendasar yang saya sarankan. Bagaimana caranya mengetahui orang-orang munafik pada zaman sekarang? Ya, sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Kalau berbicara suka bohong, apa kata Nabi? 4 hal yang ada kalau pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau berbicara bohong, gitu kan? Tidak ada bohong bagi seorang muslim. Tidak ada bohong, nggak boleh bohong. Mutlak, nggak usah bohong sama sekali. Jujur aja terus. Lazimilah kejujuran kata Nabi SAW, walaupun depan mata kalian apa? Kehancuran. Gitu kan? Jadi jelas sekali, kita jangan sama sekali mengenal namanya kebohongan. Jujur aja semua. Kata dalam hadis yang dikatakan kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Enggak usah dipedulikan, ucapkan saja. Itu. Kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah ini bisa titipan perkataan, bisa harta. Jadi kalau ada teman bilang jangan cerita ya apa yang saya sampaikan. Oh iya, sudah bilang iya, nggak boleh cerita walaupun sama pasangan hidup. Nah, boleh, karena memang sudah kita diamanahkan. Kemudian yang ketiga, apa? Kalau dia berjanji dia pungkirin. Ya, ada orang subhanallah kalau janjian seperti gampang sekali, tapi begitu hari H nggak datang. Saya pernah janjian sama seseorang di Jeddah. Pada saat itu saya lagi pakai baju ihram, subhanallah ya. Saya telepon, iya baik saya datang. Saya nunggu mungkin 2 jam lebih, nggak datang-datang. Setelah itu HP-nya mati, nggak dihubungin, nggak bisa dihubungin. Subhanallah, kok bisa ada orang seperti ini? Nggak boleh, haram dalam agama. Kita kalau nggak bisa hadapin, orang mukmin itu gentle. Kita nggak bisa, maaf saya nggak bisa, ada halangan ini. Jelasin, gitu kan? Berikan, itu cuma menjelaskan kok. Syaitan pun itu bisa ditepis godaannya dengan penjelasan. Penjelasan, jangan diam. Tiba-tiba pasangan hidup kita, istri atau suami diam tiba-tiba. Tanya duduk, kenapa? Jelasin, yang diam juga jelasin. Tadi saya begini, tuntas itu, tertutup pintu syaitan. Tapi syaitan selalu buat kita supaya nggak mau bicara. Nanti 2 hari lagi, oh ternyata cuma karena itu. Tapi sudah 2 hari musuh-musuhan, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan, jelaskan, gitu kan? Seperti itu. Saya bertanya tentang permasalahan jodoh Ustaz. Saya perempuan. Nah ini ikhwah, ada 2 lagi ya, yang kedua.
dan umur saya lewat 33 tahun. Nah, ini Pak Yoyo cocok nih ya. Namun saya kesulitan dalam menentukan untuk menikah. Maksudnya hati saya terkadang malas memikirkan itu. Orang tua dan saudara saya selalu menanyakan apa kira-kira yang saya harus lakukan dan apa doanya Ustaz. Apa ada kemungkinan saya terkena sihir karena saya dulu dekat dengan seseorang dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Bisa karena faktor sihir, bisa karena faktor pilihan, kan gitu. Karena kita terlalu banyak syaratnya, gitu. Sudah datang yang putih nggak mau, datang yang hitam nggak mau, datang yang tinggi nggak mau, yang pendek nggak mau yang apa ini, gitu kan? Nah kita nggak tahu. Ada karena faktor itu, ada juga karena faktor sihir mungkin, Allahu alam, gitu kan? Tapi umumnya yang saya lihat sebenarnya masalah kejiwaan. Karena kita terlanjur menanamkan di benak kita poin-poin yang terlalu ideal, gitu kan? Harus begini, harus begini, harus begini. Tidak nikah akhirnya, gitu kan? Orang kalau mau beli hewan kurban terlalu banyak pilihan, nggak dapat nanti hari ketiga, hari tasyrik, ya Allah sudah habis kambingnya gitu. Mohon maaf, saya bukan samakan dengan kambing ya. Tapi memang kambing itu simbol kejantanan biasanya, ya makanya dia itu menjadi makanan binatang kesayangan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengembala kambing dan domba, gitu kan? Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Jadi kambing itu simbol kejantanan kalau dalam Islam, bukan singa, gitu kan? Dianggap memang dia adalah hewan yang sangat baik. Dan dia kalau berantem memang dia menyelesaikan tugasnya. Artinya memang binatang yang layak, gitu kan, untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu, Allah alam. Kalau anda memang merasa punya sihir, saya sudah sarankan kan untuk bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz yang memang faham tentang masalah ruqyah. Coba konsultasikan, karena memang bisa saja terjadi itu karena masalah faktor itu. Kalau doa saja, apa saja sampaikan kepada Allah SWT gitu. Ustaz, apakah zikir setelah sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha? Ini sudah ya tadi. Apakah sholat istikharah boleh dikerjakan di siang hari, misal di waktu duha setelah sholat fardu? Boleh, nggak masalah. Apakah ada puasa hari kelahiran? Karena katanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi SAW lahir hari Senin. Nggak ada itu, nggak benar. Jadi hadis riwayat Muslim, Nabi SAW waktu ditanya tentang hari Senin, ya pada saat itu kebetulan memang beliau puasa. Beliau mengatakan, karena pertanyaan sahabat itu tentang hari Seninnya, gitu kan? Bukan tentang Nabi lahir kapan, bukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah hari Senin nih, gitu kan? Hari Seninnya yang ditanya. Maka Nabi SAW menjawab tentang masalah Senin itu. Hari itulah aku dilahirkan, hari Senin. Bukan karena Nabi SAW sedang berpuasa karena itu, gitu kan? Karena tidak mungkin Nabi merayakan, kalaupun itu dianggap benar merayakan hari raya, tidak mungkin merayakan setiap hari Senin. Karena Senin terus Nabi puasa kan, Senin ini, Senin depan, terus Nabi nggak pernah tinggalin tuh, kecuali Ramadan puasa wajib. Maka kalau puasa sunnah sepanjang tahun Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Apakah itu berarti nyambung dengan kita mengatakan merayakan hari rayanya? Itu bukan, gitu kan? Karena memang itu ditanyakan tentang hari Seninnya. Nabi SAW menyebutkan tentang hari lahirnya. Apakah ada anak kecil yang memakai Apakah ada anak kecil yang memakai pampers tidak boleh mendekati orang sholat dikarenakan najis yang berada di pampersnya? Apakah najis dibeda-bedakan seperti mukhaffafa, ya, mughallaza dengan mutawassitah? Baik. Ini sebenarnya istilah pampers ini mesti diperbaikin ya. Ya, kita mungkin bisa cari bahasa Indonesia yang lebih tepat lah, karena pampers itu memang merek sebenarnya, ya. Jadi anda sedang mempromosikan satu merek kalau bilang pampers itu. Ya, memang dia mungkin menggunakan pembalut bayi atau apa bahasanya mungkin lebih tepat, tapi itu bebas ya, terserah, saya bukan menanggapin itu. Yang jelas tentu berbeda. Kalau seandainya sesuatu, kata ulama, yang benda kain ya, atau kita sedang bersentuhan dengan seseorang yang sedang ada najis padanya, gitu kan? Apakah itu akan membatalkan sholat kita? Seperti bayi misalnya. Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau tidak berserakan dan dia berada pada tempatnya, sementara si ibu bayi tadi memang meletakkan si bayi atau menggendongnya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tidak setiap saat, tidak selama dari awal takbir sampai salam, maka berarti tidak masalah, tidak membatalkan. Kecuali kececer atau kesentuh dia, maka baru batal, gitu kan? Jadi ini pun dirincikan oleh para ulama. Kalau kencing anak bayi yang sudah makan,
dengan kotorannya yang sudah makan ya, tidak bukan cuma ASI, maka itu berarti batal. Yang sudah makan, najisnya sudah berat. Tapi kalau dia sifatnya memang masih ASI, terutama biasanya itu di Indonesia 6 bulan pertama ya, karena rata-rata dokter kita menyuruh setelah 6 bulan dibantu dengan makanan walaupun ada ASI. Maka kalau dia masih murni ASI, berarti sama hukumnya, jadi tidak batal, cuma di najisnya di seringan, mukhaffafa, yang cuma dilap, maka insya Allah sudah cukup, gitu kan. Allahu a'lam. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya lebih aman, kalau memang anak sedang buang air misalnya gitu kan, maka sebaiknya jangan dilibatkan dalam sholat atau jangan digendong, diletakkan satu tempat yang lebih aman, itu kan, atau gantian dengan orang lain. Apakah bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menganggap bergerak lebih dari 3 kali adalah gerakan sia-sia, itu kan, dan itu membatalkan sholat. Tapi ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masalah itu ya. Cuma memang tidak bolehnya lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama. Dianggap lalai oleh Imam Syafi'i itu. Kalau jumhur ulama, Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat. Karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu, maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan, kata Nabi SAW, keluarkanlah dalam sholatnya ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, itu dikhawatirkan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuhkan. Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izzah dan iffah bagi wanita ataupun laki-laki. Izzah artinya kemuliaan, kalau iffah itu kesucian jiwa. Jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan izzah itu mempertahankan kebenaran, seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW, itu namanya izzah. Kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau iffah itu dia lebih kepada pribadi, bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta, gitu kan? Dikatakan dia iffah, dia menutup auratnya dengan rapat sehingga dia tidak terlihat, tidak tersingkap, maka dikatakan iffah. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini Anda tinggal tarik dalam apa yang Anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al-Ahzab ayat 32, dan apakah ini hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini wala yakhda'na bil qaul, janganlah mereka mengangkat suara mereka yang akhirnya kata Allah yatma' alladhi fi qalbihi marad, sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat itu tertarik. Maksudnya melemah lembutkan suara, bermanja-manja, itu tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu, dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan bagi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, gitu kan. Tolong bantu seperti ini, tolong pindahkan itu. Jadi bukan dengan kata-kata manja, memanggil dengan sayang atau apa, itu tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud. Dan ini bukan khusus untuk istri-istri Nabi, tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu. Pada saat sholat berjamaah, pada saat imam bangkit dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca Rabbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih, memang dia sudah langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau sholat berjamaah, pada saat imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia cukupkan dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena secara makna dikatakan Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka imam sudah mengatakan, seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji, maka mereka langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan itu sudah dijelaskan. Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau Sifat Salat Nabi, riwayat yang dinukil dengan sanad yang sahih. Pada saat sesama wanita melakukan sholat berjamaah yang diimami juga oleh wanita, apakah ada kewajiban membaca iqamah?
Yang saya tahu ijtihad para ulama mengatakan tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Jadi iqamah hanya bagi kaum laki-laki, kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki. Jadi boleh tidak iqamah. Dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah, tapi bukan seperti iqamahnya kalau kaum laki-laki gitu. Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut, kalau ada anak laki-laki belum balik ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya? Dilihat di sini, kalau dia sinnu tamyiz, jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, atau jenis kelamin, biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Suruh anak kalian, ya, muru auladakum bis salati fis sab'a, suruh anak kalian salat di umur 7 tahun itu, wadribuhum fil 10, dan pukullah mereka di umur 10 tahun kalau mereka tidak mau salat. Jadi Nabi SAW sebutin ada 7 dan ada 10. Maka ulama mengatakan ini namanya sinnu tamyiz, artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus gitu kan, dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam, dan yang perempuan semua di belakang, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak faham, bukan umur tamyiz ataupun sudah sampai umur ini tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia tidak dihitung sholat karena belum balik gitu kan. Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya. Dia tidak dihitung dalam sholat itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan, sementara ilmu agama saya masih sedikit? Khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan? Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun, kita kan punya satu tolok ukur gini loh. Sepakati dulu teman-teman sekalian. Guru dan kiai kita hanya satu, nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini, jangan kerjakan sampai Anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya, utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat, tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa, bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji, bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur, dan seterusnya, gitu kan, dan seterusnya. Termasuk masalah takziah, menghadapi orang mati, semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakziahnya Nabi SAW, kita ikutin, gitu kan. Supaya jangan kita karang-karang, karena kalau kita karang-karang, di Indonesia ini banyak yang mengarang-karang, akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda. Di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya standarisasi hukum. Ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian, kalau ada sahabat yang mati, Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan, ayo baca zikir yuk duduk rame-rame, kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya saudaraku? Coba cari, pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Yang ada Nabi SAW datang ke rumah para sahabat, membawakan makanan, menyabarkan mereka, itu kan. Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terok, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawain, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi SAW waktu datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad, sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang, dan beliau bertakziah selama 3 hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir, bukan masalah zikirnya. Jangan Anda faham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka zikir. Bukan itunya, tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW lakukan, supaya kita murnikan agama. Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan dengan anggapan itu baik, saya melakukan, Anda melakukan, semua kita melakukan, kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Udah nggak ada, nanti akan ditinggalkan, tidak ada lagi kemurnian dalam agama ini.
Sementara kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap, seperti apa yang dijelaskan, seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letterlet sampaikan dari saya, jangan ditambah, jangan dikurangin, gitu kan. Seperti itu. Jadi kemurnian agama terjaga terus kan, seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin, itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya, bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilaha illallah, itu Nabi SAW bersabda kan, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu memang paling afdal, kita disuruh baca. Tapi pertanyaannya kalau kita mau tarik ibadah ke ibadah yang lain, tanya Nabi SAW pernah nggak ziarah kubur ibadah, baca Quran di kuburan, baca Quran ibadah. Tapi membaca Quran di kuburan, tanya Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Tanya, cari riwayatnya, ada nggak riwayat? Kalau kita dapatkan riwayatnya silahkan kerjakan, kalau tidak ada riwayatnya jangan dikerjakan. Karena kalau kita mengumumkan nanti jadi masalah nih. Nabi SAW dalam riwayat datang ke kuburan, memberikan salam, mendoakan, pulang. Itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW, kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syar'i, kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpin kah? Tentu saja. Ya, pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia menanggungnya. Pasti dia menanggung gitu kan. Karena dia punya kedudukan, dia mesti bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu sempat melakukan perbuatan kemudian dia bertaubat, ini sisi yang lain ya. Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah, tapi sempat bertaubat, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti. Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan saya menitipkan pertanyaan kepada saya, beberapa hari lagi dia akan safar ke dua negara, Jepang dan Kanada. Dia akan berangkat dari Tokyo hari Jumat tanggal 16 pukul 17 jam 5 sore waktu Tokyo, dan insya Allah akan tiba di Toronto hari Jumat juga sama tanggal 16 pukul 4 sore. Jadi tanggal keberangkatan sama dengan tanggal kedatangan. Waktu perjalanan Tokyo Toronto adalah 11 jam, jaraknya 10.350 km. Pertanyaannya, jika selepas take off dari Tokyo, kapankah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off, dia ikuti waktu setempat. Karena tolak ukur sholat maghrib atau isya adalah waktu dia melihat terbenam matahari itu. Jadi karena matahari sudah mulai gelap, misalnya di Tokyo tadi dia berangkat jam 5 sore, ternyata jam 6 sore sudah masuk maghrib. Gelap kan kelihatan di jendela, bisa dilihat dari pesawat. Kalau sudah masuk waktunya maghrib, ya dia sholat maghrib, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata mundur 11 jam tadi. Tiba di Toronto ini, di Kanada, mundur 11 jam. Dia melewatin waktu. Kalau dia lewat subuh, misal gelap nih, gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari. Dan itu. Seperti itulah, misal pada tempat dia sholat subuh. Kalau tidak, misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo, kemudian masuk gelap matahari. Terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam, seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi, gitu kan? Karena dia tiba jam 4 sore, berarti belum masuk waktu subuh. Ya sudah, subuhnya nanti dia ikut waktu Kanada, bukan dia sholat di jalan, karena dianggap dia belum sampai subuh, gitu kan? Karena dia tidak sampai di subuh, waktunya malah mundur ke belakang. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi katakan setiba dia di Toronto, bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh, zuhur dan asar. Tentu mengikuti waktu setempat pada saat tiba. Karena dia tiba waktu sore, misalnya jam 4, maka dia nanti sholatnya adalah zuhur sama asar. Masalah subuh nanti dia sholat pada saat waktu subuh datang, karena subuh memang belum sampai pada saat itu. Apakah diperbolehkan sholli atau sholat dengan hanya duduk saja, meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk sholat berdiri? Jika diperbolehkan, apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dapat dianggap sebagai bentuk keringanan? Tentu saja, dia sholat semampunya. Dia sholat semampunya, dia sholat di atas kendaraannya, duduk dan menghadap ke tempat yang dia mampu. Ya, Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya, untahnya, gitu kan. Sementara beliau mengarah ke Madinah dan kiblat ada di belakang, mengarah ke Mekah.
Jadi saya sarankan tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat, terlebih lagi kalau pada saat ada pesawat lagi goncang. Itu sudah disepakati kok oleh para ulama, boleh sholat duduk pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri, kecuali kalau bisa, gitu kan. Kalau saya temukan di Saudi Airlines, memang khusus pesawat Saudi Airlines, pesawat lain saya tidak temukan itu ya. Di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya 2 meter kali 2 kali 2 meter, memang dijadikan sebagai musola, gitu, tempat untuk sholat. Nah kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tasu'a dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tasu'a dan Ashura? Nggak bisa ketemu ini kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain, memang sudah gugur karena syaratnya Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal puasa Daud, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari, itu syaratnya. Jadi kena atau tidak kena, kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud, pas Senin dia boleh gabung niatnya sunnah dengan sunnah, puasa Senin sama puasa Daud. Selasa dia tidak puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia nggak puasa lagi. Walaupun dia ingin mengejar fadilah hari Kamis sudah nggak bisa lagi karena memang syaratnya harus puasa sehari, berbuka puasa sehari. Atau sekalian dia tidak usah puasa Daud, dia cari puasa-puasa yang lainnya. Karena memang puasa Daud syaratnya begitu, sehari puasa dan sehari tidak berbuka puasa. Bolehkah menghitung zikir dengan tasbih, biji-bijian? Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan, dan hari Kamis boleh diniatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, sementara hari Jumatnya dengan puasa Ashura, ya puasa pada hari 10 Muharram. Dan ini hadisnya jelas, Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a, ya. Pada hari Ashura, dan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya tentang fadilahnya, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya, jadi dengan 2 hari puasa, kalau tanggal 9-nya hadis Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan saya ikutkan 10 dengan 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena Yahudi pun berpuasa di hari Ashura. 2 hari puasa bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang, maka jangan sia-siakan. Ini nanti masuknya hari Kamis lusa dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dipersesikan oleh ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama melemahkannya, tentang Nabi SAW waktu ke masjid lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berzikir sambil memegang batu lalu menghitungnya gitu kan. Lalu Nabi SAW pulang, ternyata Ummu Salamah masih melakukan hal yang sama sambil berzikir sambil hitung dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, apa kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama? Kata Ummu Salamah, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah kerjakan zikir yang melampaui pahala lebih banyak. Dengan cara saya membaca, setiap mengatakan subhanallah, saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Adada khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi setiap baca subhanallah, saya baca sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyi, dan perhiasan sehingga wa midada kalimati, dan luasnya kalimatnya. Tapi hadis ini didoaifkan oleh para ulama, ya, dilemahkan oleh para ulama, sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya, tidak memakainya. Ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada yang memakainya, gitu kan? Ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, afdal tidak menggunakan tasbih. Afdalnya lebih baik dia menggunakan tangannya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, tangan yang digunakan untuk bertasbih, berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kemudian ada pertanyaan terakhir di sini, masalah melihat acara di stasiun. Ustaz, saya mau tabayun dengan antum. Melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, Anda lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebab fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau bertanya di belakang, bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Ibnu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga
pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah, mereka datang, gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di stasiun TV atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya, karena kalau tidak hadir malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir, tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekalian, kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya, gitu kan? Misal ada orang muslim, dia ada kekeliruan dengan satu kesalahan, itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan, oh ini buruk nih, sudah penghuni neraka gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik, dusta lagi salah, dia bohong, sorotin tuh kebohongannya, nasihatin, luruskan, gitu kan? Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan gini saudaraku, muslim itu, Islam sendiri sudah punya nilai sendiri, nilai plus. Dia muslim itu sudah cukup. Sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu. Itu saja kalau dengan kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu sudah cukup bobot yang luar biasa. Kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah ya, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Kalau setiap orang muslim berbuat salah, langsung kita singkirkan, tidak bergaul sama dia, tidak menasehatinya. Bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya. Hah? Berapa banyak umat yang antum tinggalkan nih? Bukan enggak? Kita akan tinggalkan semua orang. Teman-teman antum di sebelah apartemen di atas karena azan ke masjid. Wah, ini ahli nar, nggak usah diajak ngomong. Berat kalau begitu. Datangin saudaraku, nasihatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya, tiap malam saya dengar ceramah antum. Dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan. Subhanallah. Harus punya fikih ibadah namanya. Fikih dakwah. Seseorang harus paham bagaimana berdakwah, saudaraku. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan, dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. Sedikit tidak sepaham sudah selesai, dijauhi, ditahdzir, dimacam-macam, disebut keburukannya. Subhanallah. Ya, ini kalau kita hidup begitu bagaimana? Sahabat saja banyak yang salah. Sahabat banyak yang salah, diluruskan oleh sahabat yang lain, diluruskan oleh Nabi SAW, gitu kan? Bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan ada satu orang Badui datang, begitu masuk masjid, sahabat Nabi nih, orang Badui datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat, langsung teriak depan sahabat Nabi yang lain, hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah, enggak bilang Muhammad, enggak bilang Nabi, dengan tidak sopan, minta baru kasar. Bayangin, semua sahabat wajahnya memerah, ini udah mau dikeroyokin nih orang, ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, diberikanlah ini, ambillah, dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup hai Muhammad. Lihat kurang ajarnya, udah dikasih masih gitu kan? Nabi kasih lagi, sudah cukupkah? Belum cukup, masih mau lebih. Kata Nabi SAW, baiklah, saya mengundangmu ke rumahku. Datang ke rumah, ternyata orang ini memang ternyata dia bawaannya, karakternya kasar. Dari padang pasir biasa teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata krama. Memang bawaannya, dia nggak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi SAW, Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup hai Muhammad, terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu kau masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan, dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik,
ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka, ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah, memang kau sudah berterima kasih kepada saya, dan yang paling baik kau ucapkan jazakallah khair. Baiklah Muhammad, dia bilang begitu. Orang Badui tidak biasa memanggil Rasulullah, panggil nama gitu kan. Maka masjid langsung kata Nabi SAW, wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian, tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun, kami telah memberikan, dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, iya benar, dan aku mengatakan jazakallah khair hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu, gitu kan. Coba bayangkan kalau Nabi SAW mendorong orang ini, suruh keroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang. Gak bisa akhi. Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin, satu itu, jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang individu. Kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya, dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contoh di satu substansial. Sorotin tuh, perbaikin itu. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Pandu dia supaya dia keluar. Kan gitu. Pasti ketemu interaksi. Bagaimana tidak interaksi? Nggak mungkin tidak, kan gitu. Jadi kita harus bijaksana, namanya fikih dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum, titik, tidak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak, orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar madaratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu, jangan kaku, nggak boleh kaku ini. Kaku sekali, harus begini, dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah, saya tahu dan saya faham agama, saya bukan orang yang baru belajar agama, dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana, dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitu kan. Harus hati-hati nih, gitu kan, harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklarifikasi seperti ini, semestinya bukan di depan umum, saudaraku. Datang di belakang, tanyain saya. Ya, tapi kalau ini ditanya di depan umum, saya jelaskan akhirnya. Mestinya tanya di belakang, tanyain kenapa begini Ustaz, apa ada alasan, saya akan jelaskan. Tapi karena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan secara umum. Mestinya tidak boleh, gitu kan. Adab dalam menuntut ilmu itu adalah tidak boleh memojokkan seseorang yang memang dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di depan umum, karena ini bukan masalah umum. Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan, dan itulah cara saya berdakwah. Anda punya cara sendiri, silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku. Orang salah satu, semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah, diboikot, nggak boleh teman, nggak boleh salam. Subhanallah. Muslim akhi, Muslim itu. Kata Nabi SAW, al-muslim akhu muslim, muslim saudaranya muslim yang lain. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghina, tidak boleh menjatuhkannya, tidak boleh menyalah-nyalahkannya. Bihasbi beri'in min syar'an yahkira akhahu muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang, berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Kata ulama hadis, menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, tidak menikah, dengan tidak memperbaiki kesalahannya. Lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain. Orang jahat nih, mau mencuri, kita nasihatin jangan, nggak boleh akhi gini. Enggak, saya tetap mau, laporin, itu bahaya. Tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan. Kenapa tidak? Saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh. Banyak di antara teman-teman kita, dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan. Baiklah, datang tetangganya undang. Ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu Ustaz, supaya saya tidak ditahu kalau ada, kesaja tidak ada. Karena kalau saya terima nanti saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak Ibu hadir di pengajian saya, saran saya sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu, senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah. Dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang, nggak boleh ditanya.
Hidangkan makan, hidangkan minum. Gak ada orang itu hidangkan makan minum terus marah-marah sembarangan, gak ada. Hidangkan makan minum, kemudian tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau dia sampaikan ada hajat saya, baik, ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang. Oh iya, terima kasih undangannya, jazakallah khair, jazakillah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya, saya pernah hadir pengajian kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya. Dan saya tahu ceritanya seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu. Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi saya khawatir kalau saya kerjakan saya keliru, mungkin saya belum bisa hadir. Tapi nanti kalau ada acara yang lain, pengajian atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial, saya siap insya Allah. Bisa saja dia belum faham, dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu, ternyata akhirnya mereka jadi faham gara-gara tidak faham. Sebelum tidak faham, lalu dijelasin seperti itu, oh ternyata nggak ada contohnya ya, lalu dijelaskan lebih jauh, hanya lebih faham, nggak jadi itu buat acaranya. Banyak terjadi seperti itu. Hikmah, harus faham bagaimana berdakwah teman-teman. Jangan seperti kaku, batu yang jatuh, pohon yang jatuh di laut, pap, selesai, nggak mau tahu, gitu kan? Semua orang salah, subhanallah ya. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan, tepukan akan mendatangkan tepukan, sama. Basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira, rangkul mereka, dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu, sampaikan berita-berita gembira. Orang tidak mau sholat, sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.